Sana, kamu ini bagaimana Sana? Kenapa sih Bang? Kamu nggak cocok jadi co-host saya Sana. Jadi saya dipecat ini Bang kira-kira? Nanti saya pindahkan aja kamu sana ya. Pokoknya mulai hari ini jangan jadi co-host saya. Kamu nggak cocok, nanti saya pindahkan nanti. Jadi ibu bagian anak saya. Masya Allah. Jadi udah Pak lain pembahasannya Iya, ya Bang ya. lupa kan. Untuk itu kita sapa dulu Iya. pemirsa yang ada di rumah. Iya. Halo pemirsa, senang sekali hari ini Markompur kembali hadir ya. Menyapa pemirsa tentunya dalam tema yang sangat luar biasa nih ya. Betul. Karena di awal nih Bang Putra udah marah-marahin Hasanah. Berarti tema kita hari ini menyinggung tentang fenomena meningkatnya perilaku kekerasan. Sebenarnya apa aja sih ya Bang faktor-faktor yang bisa menimbulkan seseorang itu bisa tiba-tiba marah ya, Betul. tiba-tiba bisa Iya. memukul seseorang. Ini Iya. banyak nih Bang faktornya. Banyak. Tapi kayaknya nggak asik kalau cuman kita berdua yang membahas Bang. Ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang cantik-cantik. Iya, jadi Abang merasa paling ganteng pada hari Iya, ini ya. kali ini saya yang paling ganteng. Kalau saya paling cantik jadinya gini dong, lekong ya. Nah, di sebelah saya di sini sudah ada Ibu atau Kakak Putri Atikah Esos MSI. Wah, Iya. cantik banget ya. Iya, selaku sosiolog ya Kak ya. Iya. Gimana Kak hari ini? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah siap membagikan ilmunya Kak? Iya. Siap ya. ya. Udah siap menerima honornya Kak? Kok jadi gitu ya kan? Baru mulai Bang. Baru mulai. Nanti. Nanti. Nah, nggak hanya ada Kak Putri nih Bang, Betul. tapi juga di samping Hasanah juga ada Ibu Rahmadani Hidayatin SPC ya. Wah, luar biasa sekali. Halo Ibu. Cantik banget ya. Iya. Nggak salah sih ya Bang. Cantik-cantik kami maksudnya. Iya ya, saya sendiri yang jelek berarti ya. Kekerasan juga ini, Oke. kekerasan verbal namanya. Iya, kalau tadi dari sosiolog, kalau hari ini di samping Hasanah, Ibu ini sebagai psikolognya Bang. Psikolog. Jadi luar biasa nih Bang, paket komplit ya Bang. Iya, ada sosiolog, ada psikolog, yang sebelah sana analog. Jadi TV analog. TV analog. Orang udah digital ya kan, ya Iyalah. analog masih kan. Oke. Iya, baik, siap. Ini fenomena meningkatnya perilaku kekerasan ya. Tapi kita Markombur, jadi kita bahas dengan sangat-sangat santai, Sambil tenang. ngeteh Sambil ya. ngeteh, ya kan. Nanti ada Oke. goreng pisang. Bayangkan aja Bu, goreng pisangnya ada ya kan. Bayangkan aja dulu, Bayangkan. masalah ada atau enggaknya Itu belakangan. nanti. Oke, Baik. luar biasa sekali nih ya. Kita kalau lihat di zaman sekarang tentunya kekerasan bisa dikatakan meningkat ya Bu di zaman sekarang. Nah sebenarnya faktor-faktor yang mengalami ini peningkatan ini sebenarnya apa sih Bu kalau di bidang sosiolognya lah, di dalam lingkungan kehidupan kita masing-masing lah. Dari Bu Putri. Nah, ada banyak faktor dan variabel ya yang menyebabkan kekerasan di masyarakat, terutama dalam konteks kekerasan komunitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat misalnya. Tapi yang paling utama saya kira adalah mandeknya saluran aspirasi masyarakat gitu. Jadi kemiskinan terutama itu memang membuat kemarahan. Oh gitu. Jadi Nah, begitu jadi- bilang kemiskinan, ibu ini pemirsa Lihat lihat saya. abangnya, padahal Muka saya. padahal wajahnya wajah burjois. Iya, sekali. Terus terbuk tanda-tanda kemiskinan. ini. Iya ada. Jadi aspirasinya mandek karena mereka nggak tahu mau lampiaskan kemana, kemudian mau mengadukan nasibnya kemana, kemudian tidak bisa mengakses pejabat publiknya pada saat mereka nggak bisa akses fasilitas kesehatan misalnya, atau nggak punya kualitas air yang baik, atau misalnya dari pekerjaan di PHK tanpa berpengaruh ya, pesangon. sangat Nah, berpengaruh. itu kan kemudian membuat amarah-amarah ya. Jadi masyarakat itu kemudian mengalihkannya pada kebencian, kemudian Jadi juga bentuk hate dalam speech, perilaku dalam ya. perilaku begitu, dan akhirnya kita melihat kok banyak kekerasannya gitu. Padahal sebenarnya akarnya itu bisa jadi terutama karena aspirasinya tuh mandek gitu. Nggak tahu menyampaikannya Kemana begitu ya. Kan ada Hasanah Iya, sebenarnya. tempat Bisa pengaduan ya. mengadu ya kan. Nah, hotline dirinya ya kan. Nggak boleh. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak faktor ya kalau di bidang lingkungan kita sendiri ya, kehidupan masyarakat tentunya. Nah itu kalau dari Kak Putri, kalau dari segi psikolognya sendiri nih, Siap. sebenarnya dalam diri kita sendiri, emosional itu emang harus ada pelampiasannya kah Iya, Bu. gitu ya? Atau gimana? Bukan hanya cinta aja yang Iya dilampiaskan. betul. Aduh. Hasanah kok bilang gitu Bu, lihat saya. Iya. Saya ini. Aduh. Ternyata gitu ya. Oke, Silakan, Bu. silakan Ibu. Kalau bisa cinta kenapa harus pakai kekerasan? Benar. Jadi memang kalau kita bicara perilaku kekerasan itu kan
kita lihat dari dua kata itu ya. Kalau perilaku itu kan sesuatu yang membahayakan kalau dia perilaku kekerasan. Jadi kita lihat ada dua bentuk ya perilaku yang membahayakan orang lain, itu baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Nah kalau verbal itu berarti kata-kata yang menyakiti ya, gitu. Jadi Bentuk kemudian ucapan ya, Bu, ya bisa kata-kata yang menyakiti yang membahayakan juga, bisa orang pengen bunuh diri kan, Iya. gara-gara kita misalnya bully ya, Iya, membuli. termasuk salah satunya ya. Masuk salah satu. Nah kemudian kekerasan itu sendiri kan perilaku agresif ya. Oh. Jadi yang memang ditujukan untuk melukai orang ya secara fisik maupun psikologis, atau juga bisa melukai diri sendiri. Jadi perilaku agresivitas itu kan bisa ke dalam bisa keluar gitu ya. Jadi, Banyak dampaknya ya. Bu. ya, jadi kalau dia melukai diri berarti dia agresivitasnya ke dalam diri. Nah, itu keadaan yang memang ditimbulkan karena emosi. Ya, jadi emosi ini kan ada dua. Kalau cinta ya emosi positif lah. Positif Nah, ya. kan, gitu Aduh, lihatnya ke biasanya. kita ya. Iya. Jadi kalau Jadi orang malu. jatuh cinta emosi positif kan kelihatannya cantik, Iya, ganteng gitu. ganteng. Tapi kalau emosinya negatif marah gitu ya. Jadi yang keluar adalah emosi negatifnya, jadi marah ya. Jadi berarti kan perilaku karena emosi marah ya di sini ya mungkin juga disebabkan karena frustrasi tadi seperti yang disampaikan Ibu Putri kan gitu, ada frustrasi dengan keadaan ya, jadi anarkis kan gitu ya, kemudian akhirnya marah gitu ya. Nah bentuk kekerasan atau ekspresi emosi dalam bentuk kekerasan itu yaitu perasaan marah yang kemudian karena dia sudah memiliki kekerasan berarti ada rasa permusuhan di situ. Dan kemudian marah yang kemudian hilang kendali gitu. Nah, jadi kalau emosi yang hilang kendali, kalau dia jatuh cinta hilang kendali gimana tuh coba? Aduh. Bucin. Wah, Bucin. bucin. Udah ya. pokoknya Iya, depresi ya, bucin ya, pokoknya ya sejenisnya lah pokoknya. Bucin lah jadinya ya. Aduh. Betul. Asana ini lah, Asana ini bucin juga. Bucin ya. Apa tuh? Saya segan bilangnya. Agak disensor tit gitu ya. Jadi Bu kalau misalnya masalah tadi lah kan dia tidak bisa melampiaskan mungkin kan mengendalikan amarahnya. Perlukah ada tempat seperti itu untuk mengeluarkan satu kemarahan gitu kan? Atau hanya ditahan saja? Ya kita tanya dulu ya sebetulnya kenapa harus marah gitu. Atau apa yang membuat kita marah. Jadi kita memang kalau untuk mengendalikan marah itu kan kita harus mengenali dulu ya diri kita ya. Ada nggak di sini yang nggak kenal sama dirinya gitu kan? Banyak. Banyak Bu. Banyak ya. Pastilah. Nah, Bang Putra udah mengenal Udah diri. mengenali diri. Nggak kenal Waktu sama- berkaca saya lihat, wah ini Ahok atau saya? Oh tuh dia. Apa bedanya ya? Nah itu nggak mengenali diri karena Iya. kita tidak melihat diri kita, tetapi melihat orang lain yang mungkin kita kepingin seperti dia Oh, gitu gitu. kan gitu. Jadi ada ya mengenali diri itu artinya begini, kita tahu kan orang yang paling tahu tentang situasi diri atau kondisi emosi kita kan kita sendiri. sendiri. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan itu kan kita sendiri. Jadi kita harus kenali gitu sehingga kemudian ketika kita saya orangnya gampang marah gitu. Maka apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mengekspresikan marah dengan cara yang tadi menghasilkan kekerasan gitu. Nah, berarti saya harus mencari penyaluran yang lebih positif gitu ya. Jadi, nah biasanya memang dalam konflik misalnya terjadi kekerasan itu kan karena memang tidak ada dialogis ya gitu. Kita tadinya ngobrol nih, pasangan suami istri juga kadang ya tadinya diskusi, loh tiba-tiba kok ada tabok-tabokan gitu ya. Nah ini apa nih sebab? Ternyata karena dialogisnya itu tidak berjalan dengan bagus. Jadi di situ berarti ada persoalan komunikasi gitu ya. Persoalan memahami gitu kan miskomunikasi ya dalam gitu, dan saya kemudian juga harus mengekspresikan emosi saya secara positif gitu ya. Kalau kita anarkis terus kan nanti orang ya ini penjara akan penuh, rumah sakit jiwa juga akan penuh gitu. Kalau ada orang ngamuk-ngamuk kan pasti Iya, kan ya pasti ini ngamuk-ngamuk digila nih gitu kan, ya udah angkat masuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian dia ngamuk-ngamuk mukulin orang, ada yang cedera, sudah angkat masuk kantor polisi penuh lah. Gitu kan. Jadi ya itu. Iya, Dan ya. sekarang banyak orang yang sepertinya lepas kendali ya gitu. Oh, lost control Bu ya. Banyak.
Tapi untuk media untuk penyampaian gitu ada konselingnya juga ya Bu? Ya? Ada ya, sebetulnya tuh kalau dia terlalu sering dan dampak dari emosi marahnya itu sudah menyakiti, merugikan orang lain, itu kan berarti di situ ada persoalan gangguan ya. Gangguan Kalau udah kejiwaan. kegangguan Ya, jadinya, ada ya. gangguan mental kan di situ gitu. Kalau orang yang mentalnya sehat dalam menghadapi situasi, dia pasti tenang ya gitu. Dia akan lebih bisa berpikir jernih, berpikir positif untuk mencari solusi. Tapi kalau enggak ya orang yang sehat sakit mentalnya ya dia akan bereaksi. Jadi dia akan lebih cepat memberikan reaksi dan respon terhadap situasi yang dianggapnya tidak menyenangkan itu. Wah, semakin seru nampaknya ini Iya, yang ya. kita bahas ini ya. Ada satu pertanyaan Bu, apakah fenomena hutang juga Itu- berdampak pada perilaku kekerasan, tapi jangan sekarang gitu. Soalnya ya kan, Iya. kita kan kalau udah orang mengutang itu cepat kali, tapi Iya. mengembalikan itu agak Iya, lama itu gitu ya. kembaliannya itu biasanya Bu, yang galak yang mengutang daripada yang hutang ya kan. Tapi nanti ya kita Nanti bahas kita ya. bahas. Nah, ini kita mau Oke. dengarkan dulu lagu dari Bang Ipan. Bang Ipan, apa kabar Bang Ipan? Halo Bang Put. Iya, Makin sehat? ganteng aja Bang Mana? Ipan ya. Kan ganteng Kira-kira aja juga ya? nggak main lagi lah kami, nggak apa-apa. Makin ganteng nampaknya nih ya. Wah, Wih, ini judul lagunya ini This Love Kill Me. Sih, cinta ini membunuhku. This Love Kill Me. Bahasa Sangsekerta ya. Iya, Silakan, luar Bang biasa Ipan. nih, thank you Bang Putra. Sana, Hmm. ternyata bukan hanya perempuan saja yang menjadi korban kekerasan. Jadi Laki-laki juga, betul Oh, nggak iya. pemirsa? kita Tahu tanyain ada? pemirsa Ya, ya. suami itu ya kan, di kantor kena marah. Pas pulang ditangkap polisi, ya kan? Ya kan, di perjalanan. Sampai rumah direpet istri, kan Iya. korban kekerasan juga ya. Iya, iya. Sebenarnya datanya gimana? Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Nah korban? sebenarnya data itu Bang, tadi Asana sempat baca ya, nanti juga bisa diklarifikasi sama narasumber kita pada hari ini, itu korban yang paling banyak sebenarnya yang paling rentan itu perempuan dan anak Bang. Oh, perempuan dan anak, Iya. karena lemah ya perempuan itu ya. Iya, tapi nggak juga sih. Juga ya. Sebenarnya sekuat-kuatnya perempuan tetap juga, Iya ya, itu juga ya. tetap jadi korban ya kan. Jadi korban ya. Nah, kita pengen tahu nih, tapi buat pemirsa yang pengen tanya-tanya kepada narasumber kita masih boleh nih ya. Boleh Yes. dihubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa aja ya seputar tema kita pada hari ini. Mumpung masih ada narasumber kita ya, Kak Putri dan juga Ibu Ramadhani. Boleh tanya apa aja seputar tema ini, sangat menarik sekali ya. Tentunya ini kita pengen mencegah ya adanya kekerasan itu di tingkat masyarakat maupun di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita kembali Baik. lagi nih Bang ya. Ini tentang hutang tadi nih. Hutang ya yang sempat Iya. terjeda. Betul. Karena Abang di sini jadi korbannya atau Abang yang dihutangin? Begini, kebetulan kan saya punya temen. Nih, ini Temen sebut ya? saja namanya Bunga. Iya, Bunga ya. Bukan, maksudnya begini, banyak orang yang ternyata lemah dibuat hutang ini. Terutama lemah menahan emosi atau amarahnya ya kan. Padahal dulu mungkin ekspektasinya saat berhutang itu pemirsa Sedih mungkin- kali gitu ya. ya kan, mungkin Jadi dia kita iba bakal gitu. bisa dibayar lah ke depannya. Ternyata pada saat berjalannya waktu nggak bisa dibayar nih. Lama-lama ngutang lagi, numpuk ya kan. Terakhirnya menjadi apa ya? Emosi tersendiri gitu. Sebenarnya dia kesal terhadap dirinya sendiri, tapi marahnya ke orang lain. Benar nggak seperti itu, Kak Putri? Iya, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa salah satu akar dari kekerasan adalah ekonomi, Oke. begitu. Nah, jadi Finansial ya. bagaimana ekonomi ini kemudian mempengaruhi kehidupan kita bersama, masyarakat terutama ya. Misalnya begini, dia nggak punya kemampuan ini untuk membiayai kehidupan yang layak. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus ngutang begitu. Kemudian jeratan hutang ini kan luar biasa. Benar. Misalnya bunga yang Iya, tinggi, bunga kemudian kalau rentenir ya bahkan itu kan Dua kita kali lipat dua gitu. kali lipat dan mereka nggak mau sebenarnya kita lepas dari hutang itu. Iya. Karena supaya kita terus ada Membayar. setoran ya bayarannya Iya, ada ya kan. terus. Nah, ini kan kemudian membuat masalah di masyarakat begitu. Jadi hutang ini jangan hanya dianggap sebagai gaya hidup aja, Bang. Oh gitu. Gitu. Belum tentu loh orang berhutang karena konsumerisme. Hmm. Apalagi Jadi di apa? masyarakat kita ya, jangan-jangan berhutang karena tidak mendapatkan upah yang layak.
Oh iya, Nah, ternyata iya seperti tuh. itu. Sebenarnya banyak faktor ya. Banyak Ya, faktor. kalau melihat upah dan layak jangan nengok ke sana. Oh begitu, jadi Iya, Kak Bang? Iya. Karena kok dari makeup Asana udah layak kayaknya Oh, ya. iya, Kalau gitu ya. saya kayaknya belum. Bercanda ya kan. Nah itu dia, oh upah juga Bisa berpengaruh jadi ya. upah yang nggak layak, kemudian harus mencari jalan pintas karena apa? Hidup terus berjalan dan hidup yang berjalan ini kan perlu operasional ya, perlu Perlu biaya, biaya, gitu. gitu kan. Nah, tuntutan inilah yang kemudian memaksa orang untuk berhutang, kemudian karena seringkali misalnya, apakah hutang online itu ya, Pinjol-pinjol itu ya. pinjol itu ya, pinjaman online itu terdaftar nggak di OJK? Nah, OJK mengawasin kebanyakan nggak belum, itu iya. dengan bunga yang besar dan kemudian mereka mengambil data pribadi usernya ya, gitu. debiturnya. Ini kan berbahaya. Ini diregulasi nggak sebenarnya? Jadi saya kira masalah kekerasan, apalagi kita turun ke masalah hutang tadi, nggak bisa dilihat secara parsial. Dia harus dilihat juga secara struktural gitu. Oh, gitu. Jadi ada pengaruh sistem yang besar yang membuat kemudian ini kemarahan, kekerasan ini terjadi secara massal begitu. Makanya keluarannya bisa jadi tawuran, bisa jadi klitih itu ya di Jogja ya, kan Kritik viral Jogja, tuh. iya. Kemudian bisa juga jadi kebencian di media sosial gitu, menyebarkan hoaks, kemudian menyebarkan hate speech gitu di media sosial. Itu kan kita lihat sekarang gitu, kita saksikan. Jadi bukan hanya lihat personal individunya saja, tapi struktur yang mempengaruhi perilaku itu bisa terjadi gitu. Kalau ininya, kalau budayanya, karena kan kita misalnya di Medan nih, orang Medan kan pasti beda dengan di Jawa sana. Iya. Saya punya pengalaman pribadi gitu, misalnya kan saya pernah Lagi-lagi pengalaman pribadi. Iya, saya pemirsa pernah injak kaki, kaki orang di Jogja misalnya gitu kan. Orang itu bilang, Mas, Unsewu, kaki saya keinjek. Dia minta maaf. Masih lemah lembut ya. Dia minta maaf. Masih lemah lembut. Coba kita buat kayak gitu di Medan. Kita injak kaki orang, oh langsung. Mata kau. Matamu. Masih kupakein katanya gitu ya kan. Betul kan? Bisa jadi sih Bang. Iya. Cuman di satu sisi harus dipahami juga apakah misalnya di Medan cukup tinggi nggak kekerasan secara komunalnya. Misalnya begini, kalau kita di sini kan secara etnisitas itu berimbang jumlahnya, komposisinya. Jadi di Medan, di Sumatera Utara akan sulit menyebutkan orang Sumatera Utara itu apakah mayoritas Batak, Melayu atau Jawa, ya kan? Cukup berimbang. Belum lagi datang migrasi kan dari etnis-etnis lain. Sebenarnya suku Jawa yang paling banyak, begitu kan? malah orang Di Jawa Bugis. sebenarnya Iya, Jawa Jawa sebenarnya sebenarnya yang paling banyak. cukup besar, terutama di Besar, Medan lagi ya. iya. Jadi relasi kuasanya itu kita kan cenderung individual nih kalau di Medan ya, terutama ya. Artinya agak sulit mobilisasi massa itu berdasarkan etnisitas terutama, karena karena nggak ada yang dominan tadi. nggak dominan, Siapa yang mengklaim betul. bahwa orang Medan tuh asli Melayu atau asli Iya, Batak nggak bisa ya. atau mayoritas Jawa, Jawa gitu begitu ya. kan nggak bisa diklaim kan. Nah sementara misalnya di Jawa relasi etnis Jawa dengan etnis lain itu cukup besar Ya, gitu. mereka kayak homogen gitu ya. Lebih Kalau kita homogen kali ya heterogen. gitu. Jadi relasi kuasanya itu berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi kekerasan nantinya. Oke, Jadi Bu luar biasa Ramadhani, sekali. saya tes di Medan kayak gitu kan. Saya saya Injek. terinjak orang kaki saya gitu ya kan. Terus saya bilang, "Bang, Kaki saya oh keinjek. Bang, maaf ya Bang, kaki saya keinjek gitu ya kan." Apa kata orang Medan? Bencong kok ya katanya. Bencong pula. Karena kan mungkin ya secara Budaya, lagi-lagi ya. budayanya ya. Oke. Budayanya. Jadi kalau orang Medan itu kan marah itu ngeri dia. Kalau udah marah sama orang kan, 3 kayak kau nggak goyang aku gitu. Wih, ngeri kali. 3 gitu, padahal besar badan yang 3 itu kan. Tapi tetap bahasanya, aja ya. iya bahasanya Luar itu. biasa Cuman bagi sekali. kita kan itu nggak terlalu menyakitkan, itu hal yang biasa. Ya kan? Oke, Ke Bu nah, Putri dulu, silakan. Jadi kalau kita melihat nih fenomena meningkatnya perilaku kekerasan ya Bu Ramadhani. Ini upaya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya? Khususnya di keluarga terlebih dahulu lah. Di bidang psikolognya ini gimana Bu? Seharusnya yang kita lakukan upaya untuk mencegah ini. Ya kita harus cari tahu dulu gitu ya sebab-sebab
perilaku kekerasan itu apa. Oh, di gitu. screening dulu Bu ya. Ya kan artinya intervensi terhadap perilaku kekerasan itu juga nggak sama gitu ya. Jadi ya dilihat pada sebab-sebabnya. Jadi misalnya kalau sebabnya adalah kalau kita pakai teorinya psikoanalisa yang mengatakan bahwa orang melakukan kekerasan tuh karena pada fase tertentu dia mengalami rasa tidak aman. Jadi fase masa kecil lah ya kita bilang. Jadi dia ada perkembangan yang membuat perkembangan egonya itu menjadi terhambat ya, sehingga kemudian akhirnya dia memiliki konsep diri yang rendah ya gitu. Jadi karena ada rasa tidak aman, tidak nyaman dari masa kecil, tentu itu kan akan diintervensi berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Putri, misalnya karena faktor adanya power tadi ya, ada lingkungan, ada kelompok gitu, itu kan beda. Nah, secara personal tentu beda. Kemudian misalnya sebab-sebab kekerasan juga karena modeling, ya. Jadi media itu juga menjadi pembelajaran perilaku kekerasan pada anak. Gitu. Oh, termasuk Jadi juga. ketika kita menayangkan, kan ada tayangan ke film-film yang berbau Ya, kekerasan, betul. berita-berita yang berbau kekerasan, bahkan media kita juga seringkali menayangkan perdebatan-perdebatan yang secara verbal itu juga berbentuk kekerasan Kekerasan, verbal ya, gitu. Jadi membentak, memarahi gitu ya. Jadi kalau media tidak mengajarkan dialogis gitu ya, maka bagaimana anak kita belajar dialogis, bagaimana masyarakat juga belajar secara dialogis. Ya dulu TVRI kan bagus banget ya gitu, jadi ada acara-acara yang dialog gitu ya. Nah, diskusi kadang-kadang lucu-lucu juga ya Iya, gitu. betul. Nah, jadi artinya hidup suasana dialog. Tapi kalau kita lihat sekarang baik itu online maupun offline itu kan banyak sekali ya gitu. Nah, sensornya di mana, ini tadi yang tadi Bu Debat-debat Putri gitu, Bu, ya. regulasinya seperti apa? Kalau itu kemudian masyarakat kita banyak belajar perilaku kekerasan dari media gitu kan. Nah, kemudian jadi itu kan ditiru. Nah, modeling Cepat Bu ya, ya apanya itu ya? sangat cepat. Cepat. Model-model yang ditayangkan tuh sangat cepat. Pagi sekarang dengan era digitalisasi orang mencari akses informasi terbuka kan. Nah, kemudian modeling juga bisa jadi orang tua gitu ya, dari keluarga atau masyarakat yang membuat kekerasan tuh kayak hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang kan masyarakat suka ngomporin ya gitu. Itu harus dihajar itu. Kalau enggak itu nanti kebiasaan. Persekusi Wah, jadi itu kan adalah faktor-faktor yang menganggap bahwa perilaku kekerasan itu adalah hal yang lazim. Nah, gitu. ada pertanyaan begini Bu, mungkin ada apa ya penelitian ya. Kalau dia waktu kecil perempuan, ya, dia tidak dekat dengan ayahnya, maka dia akan dampak emosinya begini gitu. Sebaik seperti itu yang laki-laki kalau tidak dekat dengan ibunya waktu kecil, maka emosinya juga akan sulit dikendalikannya pada saat remaja atau Iya, dewasa. itu ada pengaruhnya nggak sih Bu Tapi kita sebenarnya? jawab bukan sekarang. Iya, ini agak-agak Oke, ditunda ditahan dulu. lagi ya. Ditahan lagi ya Oke, kan, mantap karena sekali ya. akan ada nyanyi lagi dari Bang Ipan. Ada iklan Iya. melewat. Saya kalau lihat Sanah ini Bu Rahma sama Kak Putri Sanah ini seperti lowongan kerja dia. Iya, Ya bawaannya pengen ngelamar aja saya. bisa Gitu aja kan. ya. Ya Bang Ipan, ampun. sehat Bang Ipan. Oke, ini lagu kedua My Black ya, si hitamku ya. Ya silakan Bang. Oke. Pemirsa, kembali lagi Markombur dengan tema fenomena meningkatnya perilaku kekerasan. Nah, kita ke pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya Bu, yang segmen 1 tadi yang belum jawab. Enggak lah segmen 2. Nah, segmen 2, oh sebelum-sebelumnya ya. Oke. Yang tentang anak tadi ya kan, apakah mungkin ada ungkapan kan, kalau dia anak perempuan tidak dekat sama ayahnya, maka nanti dia saat dewasa dia membenci laki-laki kan gitu ya kan. Kehilangan sosok ayahnya ya. Cinta pertama anak perempuan itu adalah Ayahnya sendiri gitu. Yang laki-laki pun begitu juga. Apa benar seperti itu? Ya sebetulnya kalau anak di fase kecil kan dia membutuhkan figur kedua orang tuanya ya untuk dia belajar peran kan gitu. Jadi dia juga belajar imitasi terhadap jenis kelaminnya. Jadi kalau anak laki-laki dia akan apa namanya melihat model laki-laki ayahnya gitu ya, karena berarti pembentukan konsep diri saya sebagai seorang lelaki.
Kemudian anak perempuan ke ibunya juga karena ada peran konsep diri yang harus dibentuk sebagai anak perempuan. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau bentuk perilaku kekerasan lebih dilihat daripada tadi itu model. Apakah pola asuh orang tuanya itu terhadap anaknya itu bagus nggak gitu kan? Atau memang keluarga itu membiasakan ya gitu barbar ya misalnya Barbar, kan gitu ya. kan. Atau pola pendidikan yang dilakukan dialogis tadi ya, komunikasi tadi. Jadi memang masa kecil yang disebab dalam pola peran orang tua itu lebih kepada memang membentuk satu konsep dirinya, kemudian yang kedua kematangan emosi gitu kan sebagai seorang anak. Jadi ya penting sekali memang bagi kedua orang tua untuk mengambil peran di dalam membantu kematangan emosional anak ya. Jadi kecerdasan emosional anak itu akan sangat dilihat dari bagaimana pola kedua orang tua itu mendidik dan mengasuh gitu. Jadi bagaimana keluarga itu memberikan rasa aman bagi anak. Jadi misalnya kalau anak melakukan kesalahan ya terus langsung main dimarah, dipukul, kan jadi tidak ada rasa aman anak dalam hal belajar dari kesalahan gitu. Nah, jadi dia akhirnya melihat bahwa oh ternyata kalau orang salah, kalau orang lain nanti dia akan melakukan imitasi ya. Kalau nanti dia orang lain salah terhadap dirinya, ya dia bakal langsung main melakukan hal pukul sama. gitu kan. Nah, berarti kan bagaimana kita menciptakan perilaku di rumah untuk anak itu merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Kemudian bahkan ketika dia melakukan kesalahan juga tidak dimarahi secara verbal maupun secara fisik ya, tapi justru diberitahu yang benernya kayak apa gitu kan. Kan kita kan kadang-kadang kan suka begitu ya, refleks ya. Kenapa? Berarti orang tua yang emosional dia akan memberikan respon secara emosional juga terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan dalam pikiran orang tua. Misalnya rumah harus bersih, tiba-tiba anak makan menjatuhkan nasi Langsung gitu. marah Langsung. gitu ya. Jadi berarti sebetulnya bagaimana respon kita terhadap situasi. Oh gitu, itu yang paling utama. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika anak mau marah pun terhadap sesuatu, kita akan diajari, dikondisikan bagaimana dia mengendalikan emosi, jangan langsung bereaksi gitu. Nah, itu salah satu cara didikan orang tua terhadap anak untuk tidak membangun perilaku-perilaku kekerasan yang akan dilakukan anak sebagai pelaku ya Iya, gitu. luar biasa sekali ya Kita Bang. kan selalu peduli dengan korban kekerasan ya, tapi kita nggak pernah kaji Terfokus terhadap ya, siapa si pelaku, pelaku. benar Nah, sekali. sebetulnya kan kalau nggak ada pelaku ya tentu kekerasan nggak ada, Tidak ada, kan gitu. iya. Nah, kembali lagi nih Bang, kalau kita lihat nih situasi sekarang nih, pasti masyarakat di rumah juga melihat ya untuk kondusivitas dari lingkungan itu sekarang udah berkurang ya Bang ya. Berkurang, betul. Udah adanya begal, kemudian adanya terkadang pemukulan ya, bullying juga Di gitu. tempat ramai malah. Iya, nah ini gimana sih Kak Putri ya, lebih ke sosiolognya ya. Sebenarnya upaya apa sih itu memang benar ada strukturnya atau memang dari si pelaku ini memang pengen aja ada kebahagiaan tersendiri mungkin untuk mukulin orang atau gimana nih Kak sebenarnya? Nah, kalau kita lihat ya dalam fenomena kebencian dalam konteks lokal, nasional, bahkan global, itu selalu ada ketimpangan ekonomi di situ. Kembali lagi Kembali topiknya adalah lagi, finansial ya, iya. Kak? Misalnya begini, kebencian kita terhadap kelompok minoritas, kemudian bagaimana persepsi kita tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, dalam relasinya, ini juga kan berkaitan dengan ekonomi, begitu. Nah, perempuan dianggap lemah karena apa? Sehingga mereka seakan-akan dianggap pantas jadi korban kekerasan. Iya, betul. Karena apa? Karena aksesnya terhadap ekonomi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki, ya. Nah, kemudian laki-laki memainkan perannya itu di situ bahwa ya kan saya pegang fungsi ekonomi, ya kan. Kemudian perempuan merasa bahwa ya kita nggak punya posisi tawar karena apa? Kita bergantung hidup kita terhadap laki-laki begitu. Nah, jadi ada relasi kuasa dalam setiap kekerasan begitu. Dalam konteks itu ya. ini kekerasan juga harus dipahami bahwa ada ketimpangan di situ, terutama dalam akses distribusi ekonomi tadi gitu ya, termasuk dalam perempuan dan laki-laki. Kemudian ada nggak misalnya di masyarakat kita ya, ada etnis tertentu yang kaya sekali, ada etnis tertentu yang miskin sekali. Ini membuat kebencian dan kemudian dampaknya adalah kekerasan gitu loh. Jadi jangan sampai perbedaan identitas beririsan dengan perbedaan kelas sosial. Nah, ini berbahaya. Oke. Jadi kalau ada
perbedaan identitas etnis atau misalnya agama bersinggungan dengan perbedaan kelas sosial ekonomi, nah ini bisa jadi bahan bakar kekerasan, kebencian. Jadi ada stigma nanti bahwa oh ya berarti kalau etnis A berarti kaya sekali nih, sementara kita nih miskin nih. Oke, harus kita rebut nih ekonominya gitu. Tapi kita nggak bilang rebut ekonominya, kita benci dia sebagai identitas. Nah ini makanya saya bilang bahwa kekerasan itu bisa jadi struktural gitu. Dia terkait juga dengan masalah distribusi ekonomi tadi yang nggak adil, yang nggak merata begitu. Jadi membuat kemudian ketimpangan dan kemudian kebencian, relasi kuasa juga ada di situ. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ternyata ada dampaknya juga ya bagi perbedaan etnis tadi. Wah, jelas. Kalau etnisnya ini ya kan pasti ini kaya nih. Kalau yang ini padahal kan nggak seperti itu. Nggak mesti seperti Nggak itu, seperti cuma kita harus periksa sistem membiarkan nggak ini terjadi, Nah, ketimpangan ini, oke. begitu. Nah sejarahnya kan begitu ya, bahwa Iya, betul. sistem kebijakan publik kita membiarkan persaingan yang tidak sehat. Artinya kita nggak bisa bilang bahwa semua orang punya kesempatan yang sama dalam akses ekonomi gitu. Tapi sekarang kan sudah banyak ya, mungkin pun yang beberapa etnis tertentu pun sudah mulai terbuka dan Benar. dia mengajarkan ternyata kami itu seperti ini, Iya. kami berjuang. Itulah ya stigma, kan? stigma itu tadi kan. Stigma itu kan melihat bahwa oh ini kaya, padahal nggak semuanya dari Nggak etnis ini juga. kaya Nggak gitu. juga tukang sayur. Ya kan? Dan seringkali kebencian dan kekerasan itu dimobilisasi oleh aktor-aktor negara untuk kepentingan elektoral. Iya, jadi Mau pemilu kita, nih. Sesuatu isu yang lebih besar ya. Untuk kekuasaan. jadi Sekarang- sebenarnya banyak faktor ya Kak ya. Banyak. Luar biasa Sekarang sekali. ini kan kebanyakan itu kekerasan-kekerasan itu terjadi di anak-anak nih, remaja ya kan, anak sekolah, betul ya. dibully-bully ya Iya, sama bahkan teman-temannya. yang melakukan begal sendiri pun ya Bu ya, itu anak-anak yang masih di bangku sekolah gitu ya, bukan Miris kalau kita lihat ya. gitu. bukan ibaratnya bukan orang yang tidak terpelajar itu ya, sekolah berarti ini Yang sudah berpendidikan, yang sudah mendapatkan mungkin ilmu. ada sesuatu miss di sana yang tidak diajarkan atau apa gitu ya, transfer karakter yang tidak diajarkan oleh para gurunya, jadi terakhir terjadi seperti ini gitu ya kan. Nah kita mungkin satu pertanyaan lagi lah untuk Bu Ramadhani ya kan. Oke. Nah ini kan mengenai keluarga, balik keluarga lagi nih ya kan. Nampak dia udah jadi kepala Iya, keluarga. saya kepala keluarga soalnya ya kan. Nah, Bu, kalau dalam keluarga ini ya kan, apakah anak itu bisa memiliki benteng yang kuat gitu, karena melihat mungkin kan orang tua mungkin bertengkar nih di hadapannya gitu ya kan. Apakah memang langsung bisa merusak mental si anak, menjadikan dia penakut atau menjadikan dia Trauma trauma gitu, tadi trauma lah. tadi. Itu gimana, Bu? Ya, jadi pembentukan psikologis itu kan tidak cuma sekali ya. Jadi biasanya ada pengulangan-pengulangan yang dia lihat dan dia pelajari. Ya mungkin kalau sekali tidak terlalu berdampak ya. Tapi kalau terus menerus maka itu yang akan terjadi pembentukan gitu ya, terbentuk di dalam dirinya. Nah kalau dia melihat itu sebagai sebuah pembelajaran untuk fight, maka dia akan meniru model bahwa kalau ada pertengkaran saya akan fight, maka saya akan menjadi berlaku keras. Tapi kalau saya orangnya inferior, maka dia yang akan jatuhnya menjadi stres, depresi, Iya, ada kan inferior, gitu. rendah Nah, diri. jadi sama aja sebetulnya, karena orang yang rendah diri itu agresivitas tak berani keluar tapi ke dalam. Oh, jadi Kan memendam gitu. segala Jadi sesuatu ya Bu dia ya? justru merusak dirinya ya. gitu. Jadi yang manapun sebetulnya nggak bagus. Negatif nggak bagus Ya, yang juga bagus ya. adalah ya dalam rumah tangga ya kalau bisa janganlah bertengkar di depan anak. Dan kenapa juga harus bertengkar gitu ya. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan persoalan dengan cara berpikir yang baik, dengan komunikasi yang baik, maka pertengkaran kan tidak akan terjadi. Ini sebetulnya yang seperti saya katakan tadi, persoalan konflik adalah karena persoalan cara merespon. Cara merespon ya. Jadi cara merespon orang itu yang kemudian karena tadi ada yang satu merasa punya power, yang satu merasa tertekan. Nah, ini kemudian jadi defensif kan ya. Jadi kemudian bagaimana kita berusaha untuk
bertarung juga jadinya supaya tidak dalam posisi ditekan terus Ya, kan survive gitu. lah ya, Bu, Jadi ya. harus survive. Jadi kita jadi belajar survival karena ada orang yang lebih mendominasi gitu. Baik, ya Luar sih ya. biasa sekali Nah ini ya. kita sudah berada di penghujung acara nampaknya. ya. Oke, Harusnya nggak terasa banyak sekali ya, Bang, ya? banyak kali lagi pertanyaan-pertanyaan saya ya kan. Cuman waktunya singkat ini ya kan, maka mungkin kita berikan kesempatan dulu lah kepada Kak Putri Atikah untuk memberikan closing statement mengenai Iya, tema kesan kita. ataupun pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa ya, Iya. mungkin penegasan nih untuk upaya-upaya kita mencegah adanya kekerasan nih di bidang Iya. kehidupan kita sehari-hari lah. Silakan. Nah, yang pertama, kekerasan itu terjadi karena memang ada relasi kuasa. Ini nggak bisa dipisahkan dari kekerasan. Kembali lagi ya, Kak ya. Ya, ada yang pegang kuasa, ada tadi yang Ibu bilang tadi inferior, Inferior. atau kita bilang Pribadinya. dalam sosiologi itu subordinat. Nah, dia yang kelas 2-nya begitu ya. Jadi relasi kuasa ini. Nah, kemudian yang kedua harus dipahami bahwa kekerasan dalam masyarakat adalah keluaran gitu ya, efek dari dampak dari saluran-saluran aspirasi yang mandek, yang nggak bisa disalurkan, yang nggak kemudian bisa dimobilisasi gitu ya. Nah, maka dari itu penting untuk kemudian melihat apa sih sebenarnya fenomena ini akarnya di mana gitu. Jangan-jangan salah satunya adalah permasalahan ekonomi, ketimpangan ekonomi begitu. Jadi ketimpangan ekonomi ini eksesnya bisa macam-macam, termasuk salah satunya kebencian ya, dan kemudian pada tataran tahap yang lebih radikal ya kekerasan tadi begitu. Jadi aspek ini saya kira harus kita pahami bersama. Oke, luar biasa itu dari Kak Putri ya. Kalau dari Ibu, Iya, apa silakan nih Bu, penutup? closing Iya, statementnya, penegasan. Saya ingin menyampaikan mungkin dari aspek kita sebagai pelaku kekerasan ya gitu. Sebetulnya kan kenapa kita harus mengekspresikan emosi dengan cara yang negatif itu karena ketidakmampuan kita atau karena keterampilan kita yang lemah dalam hal mengekspresikan secara positif. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus merubah perilaku ya. Pertama itu talking care ya. Talking care itu ya carilah orang untuk kemudian menyelesaikan persoalannya. Kan gitu, emosi negatif itu kan karena ada persoalan yang tak selesai dalam diri. Ya carilah orang berbicara untuk mendapatkan kemudian terapi-terapi ataupun konseling ya. Baik. Kemudian modifikasi perilaku, kemudian juga dia harus fokus mengenali kemampuan dirinya ya. Dan kalau karena faktor lingkungan ya gantilah kawannya gitu supaya dia tidak terpengaruh. Dan kemudian yang terakhir saya mau tutup dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya, tetapi yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah Mengontrol diri sendiri. mengontrol respon kita terhadap situasi yang tidak Masya Allah. menyenangkan. Luar biasa sekali biasa, ya. iya. Tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa sekali nih Iya. narasumber kita pada hari ini ya. Jadi kita terbuka wawasan ya. Jadi menghimbau juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita nggak boleh ya menyalurkan dari perasaan kita tuh yang ke hal negatif. Betul. Jadi Cara wujudkan dengan meresponnya ya. cara responnya tuh ke hal yang positif. Betul. Ayo sayangin diri kita, sayangin keluarga kita dan juga lingkungan kita Nah, bersama. terima kasih kepada Kak Putri, Bu Iya, Ahmad Dhani luar yang sudah biasa. hadir ya kan di Markombur. Saya kalau sama Hasanah ini, ya Bang Ipan ya, kalau Hasanah ini misalnya dia loker ya, punya Bang? Ini kira-kira apa lagi? Iya. Dia punya calon di luar, saya nggak takut. Nggak perlu saya marah-marah juga, nggak perlu. Karena saya cukup juga menjawabnya dengan duet lagu Maherjan dengan Judika. Apa tuh? Insya Allah bukan dia tapi aku. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bang Ipan. Silakan Bang Ipan dengan judul lagu Nakal. Oke.